Saya lihat kelas kita sudah dipikiti ya tadi ya. Sudah bersih ya. Ya kalau memang masih ada sampah, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran dengan saya hari ini? Ya, oke. Baik. Ya, ini ada sedikit motivasi lah untuk kalian. Ibu mengutip dari pepatah Cina ya, yang menyebutkan kita sekarang ini berada di negara mana nak? Indonesia. Ya, Indonesia. Sudah asing kan, kalian tahu kan Indonesia itu berada pada benua apa? Asia. Ya, lebih tepatnya berada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih pentingnya kita belajar mengenai letak dan luas benua Asia ini? Supaya kita dapat mengenal benua Asia dan dapat mengetahui negara-negara apa yang di. Melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, diharapkan kalian mampu menentukan letak dan luas benua Asia dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, teknik yang ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah problem based learning, di mana kalian nanti disajikan sebuah masalah. Nanti kita cari solusinya atau pemecahan masalahnya. Ini ibu bagikan dulu ya tesnya. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan saja. Dan luas benua Asia. Dalam materi kita pada pertemuan kali ini, silakan kalian lihat gambar yang ada pada slide PowerPoint. Itu gambar apa nak? Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di layar di depan kalian ini. Ini adalah gambar pembagian wilayah benua Asia. Ada yang bisa bantu saya menghubungkan gambar ini dengan materi kita yang akan kita pelajari? Silakan. Oh, silakan. Tia. Pembagian benua Asia, Bu. Di gambar sudah terlihat masing-masing warna yang ada pada gambar dan sudah memberikan keterangan. Ada lagi yang bisa menghubungkan? Ya, silakan Ida. Kelihatan pada wilayah kita itu bahwa daerah ini, bahwa wilayah benua Asia bagian timur itu sangat besar. Nah, untuk memperjelas materi kita pada pertemuan kali ini, ya, ini Ibu akan putarkan video pembelajaran. Silahkan dicermati, diamati videonya, kemudian dicatat hal-hal apa saja yang ingin kita cari pemecahan masalahnya berdasarkan gambar dan video, kemudian kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita. Jangan sampai identifikasi masalahnya keluar dari tujuan pembelajaran. Bisa dipahami nak? Ya, nah sekarang lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia. Berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ahli menyebutkan ada 7 benua, sedangkan sebagian lain menyatakan ada 5 dan 6 benua. Dalam video ini, kalian akan menemukan pembagian benua menjadi 6 benua. Benua apakah saja itu? Ayo kita saksikan bersama. Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu.
Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Oleh karena itu, Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda, meskipun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Pemisahnya Sudah ada yang bisa mengidentifikasi nak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oh ya, silakan Muti. Pembagian wilayah di benua Asia, Bu. Pembagian wilayah di benua Asia. Karena kita sudah bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui berdasarkan gambar dan video, ya. Ini silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Jadi saya kasih LKPD dengan kalian. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Saya tambahkan juga bahan ajar ya dengan kalian. Silakan kalian menambah bahan ajar tersebut dengan mencarinya di internet juga tidak masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muti Jundi Azhara, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau membahas tentang pengertian letak astronomis suatu wilayah. Yang kedua, letak astronomis benua Asia, dan yang ketiga, dampaknya bagi kehidupan. Jadi letak astronomis adalah suatu letak wilayah berdasarkan posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis benua Asia berada pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Dan 11 derajat. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 tadi? Apa ciri utama dari iklim subtropis basah? Menurut kelompok kami, ciri utama iklim subtropis basah yaitu iklim yang memiliki curah hujan tinggi. Dari kata diskus dari kelompok 2 ingin menambahkan, menurut kelompok kami, salah satu ciri dari iklim tropis basah adalah mempunyai musim panas yang hangat dan mempunyai musim dingin yang tidak terlalu dingin. Terima kasih Mika, jawaban yang bagus ya. Jadi iklim subtropis basah itu selain sudah disebutkan kawannya tadi, Ibu hanya sedikit menambahkan. Jadi ciri dari iklim subtropis basah itu selain dia berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 30 derajat timur. Ya, karena semua pertanyaan pada LKPD-nya sudah terjawab dan kita sudah memiliki solusinya, kita kasih aplaus dulu lah untuk kita semua. Masih ada tidak di antara kalian yang belum memahami materi yang kita bahas hari ini mengenai letak dan luas benua Asia? Oh ya. Negara tersebut merupakan negara yang terletak antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi negara tersebut itu termasuk pada wilayah apa? Maksudnya termasuk pada wilayah benua Asia ataukah ke benua Eropa gitu ya? Ada yang bisa menanggapi? Maksud saya, oh silakan Muti. Negara Turki termasuk dalam wilayah benua Eurasia atau Eropa dan Asia. Oh jadi berada pada keduanya ya? Ya betul awal. Jadi ya pertanyaan kamu mengenai negara Turki tadi sudah dijawab baik oleh Muti. Jadi Turki itu wilayahnya dibagi menjadi dua. Ada yang berada di Asia Barat yaitu semenanjung Anatolia, dan ada juga sebagian berada di Eropa Tenggara yaitu Balkan. Nah ya, jadi negara Turki memang berada di keduanya tadi, makanya disebut dengan Eurasia. Ada di bagian Eropa, ada juga berada di bagian Asia. Bisa dipahami awal? Ada nggak kesulitan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini? Ada? Oh, kesulitan dalam membaca peta. Oke, baik. Nanti kita perbaiki ya. Kemudian, selain kekurangan kita tadi, ada nggak kelebihan apa sih? Hal-hal yang menyenangkan misalnya dari pembelajaran kita kali ini
dipertahankan untuk pertemuan berikutnya? Ya, Bu. Silakan Rafa. Karena kita berasa sudah ada berada di benua Asia yang di wilayah lain, Bu, karena sudah lihat videonya. Oh ya. Apa manfaat kita belajar mengenai benua letak dan luas benua Asia? Mengetahui luas benua Asia, Bu. Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan materi mengenai letak dan luas benua Asia? Saya, Bu. Ya, silakan, Olivia. Benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa, sehingga disebut benua Eurasia karena masih satu daratan yang sama. Ya, benar ya. Benua Asia itu adalah benua terluas di dunia. Kemudian kalau dilihat dari bentuk fisiknya, tidak hanya fisik yang dilihat, tetapi benua tersebut kita bisa melihatnya juga dari segi kebudayaan ya. Jadi makanya berbeda antara benua Asia dan benua Eropa itu salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh perbedaan budaya. Sekarang saya akan mengukur kemampuan kalian dengan memberikan soal post-test. Ini nanti kalian kerjakan, waktunya saya kasih 5 menit. Karena waktunya sudah habis, tolong kumpulkan dengan saya hasil dari post-testnya. Nanti akan saya nilai. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kalian ada penugasan di rumah. Tugasnya adalah membuat sketsa atau gambar, ya, berkaitan dengan benua Asia. Cuman di dalamnya harus kalian lengkapi dengan letak astronomisnya, batas-batas wilayahnya juga, letak geografisnya, ya, mengenai benua Asia seperti yang tergambar pada LKPD. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi mengenai letak dan luas benua Amerika. Saya harap kalian bisa mempersiapkannya di rumah dan menghubungkannya pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran yang akan datang. Karena memang masih masa pandemi, Ibu tidak akan jemu mengingatkan kalian untuk tetap bisa menjaga kesehatan kalian supaya pertemuan di berikutnya kita masih bisa berkumpul dan bertemu seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak sia-sia, semuanya bisa bermanfaat baik untuk kita semua. Untuk Rafa, pimpin doa kita pulang. Setelah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.